Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatma Mulia, NIM 1901872. Di sini saya akan membahas tentang teknologi internet dan web. Teknologi internet dan web terdiri dari internet, intranet, dan extranet, arsitektur dasar internet, arsitektur web, teknologi pendukung web, aplikasi web pada e-commerce. Yang pertama, kita akan membahas tentang internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Adapun standar global pengguna internet sendiri terdiri memakai Internet Protocol dan Transmission Control Protocol atau IP atau TCP. Pada tahun 1969, internet adalah jaringan komputer yang diciptakan dan dikembangkan oleh AFRA atau bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Saat itu, internet masih dikenal dengan istilah ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Dari hasil proyek tersebut diketahui bahwa perangkat lunak yang berbasis unik dapat berpadu dengan perangkat keras komputer. Hal tersebut lalu dikembangkan dan membantu manusia agar dapat berkomunikasi jarak jauh melalui jaringan telepon. Itu adalah sejarah singkat dari internet. Selanjutnya ada manfaat internet. Ada 4 manfaat dari internet. Ada efisiensi waktu dan biaya, aktivitas akademik dan pekerjaan, mempermudah mencari teman baru, untuk media hiburan yang beragam. Ada juga dampak negatif dari internet. Yang pertama itu dapat mengakibatkan kecanduan internet, perjudian online, pencurian data pribadi, bullying, mengabaikan orang sekitar, dan lain-lain. Selanjutnya ada intranet. Intranet itu adalah suatu jaringan yang privat atau private network yang terhubung dengan menggunakan protokol internet TCP atau IP untuk berkomunikasi dan mengirim informasi rahasia dalam lingkungan terbatas, misalnya sekolah, universitas, dan perusahaan. Sejarah internet berawal dari ditemukan World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee dan rekan-rekannya pada tahun 1989. Kala itu internet dan jaringan komputer pribadi sangat populer di berbagai perusahaan dan instansi. Pada tahun 1995, intranet mulai diperkenalkan oleh berbagai provider produk jaringan sesuai dengan kebutuhan informasi dalam bentuk web pada suatu perusahaan. Dengan intranet, suatu organisasi dapat melakukan berbagai kegiatan melalui dari komunikasi, data standar, hingga mengirimkan informasi rahasia. Selanjutnya, manfaat-manfaat dari intranet ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, operasi dan manajemen. Yang terakhir, kerangka perubahan budaya kerja. Kelebihan dari intranet yang pertama dapat memanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri. Yang kedua, membantu proses komunikasi dan kerjasama antar individu dalam suatu organisasi. Yang ketiga, adanya keseragaman informasi yang diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Yang keempat, ada intranet. Intranet dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi internet. Yang kelima, dapat membantu meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Dan yang keenam, dapat membantu efisiensi biaya dan waktu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada workflow, kolaborasi, interface, connectivity.
Ada juga kekurangan dari intranet. Yang pertama itu membutuhkan pelatihan yang cukup, menyita waktu untuk mendidik anggota dalam penggunaan intranet. Yang kedua, dibutuhkan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet dalam suatu organisasi. Yang ketiga, potensi terjadinya overload atau data penuh sangat mungkin terjadi karena bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Yang keempat, adanya informasi yang salah dan hal-hal yang tidak pantas, misalnya kata-kata kasar yang mungkin beredar melalui intranet, sehingga kesadaran moral setiap pengguna itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada extranet. Extranet itu adalah sebuah jaringan pengguna atau pribadi yang menggunakan protokol internet serta juga sistem telekomunikasi publik untuk dapat membagi sebagai informasi bisnis atau juga operasi itu dengan secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelangganan serta lain-lain. Fungsi dari extranet ini sering digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan atau aktivitas bisnis karena dapat bertukar data bervolume besar serta juga dapat digunakan untuk jaringan yang kerjasama. Keamanan data pun juga tetap terjaga disebabkan data yang bisa dilihat itu hanya sebagian saja. Selanjutnya ada komponen extranet. Yang pertama itu ada protokol TCP atau IP, yang kedua ada email, yang ketiga ada web browser, yang keempat ada external mitra bisnis, yang terakhir ada telecommunicating karyawan pesanan tempat, status cek, dan kirim email. Selanjutnya ada manfaat dari extranet. Extranet membuktikan sebagai model sukses untuk seluruh jenis-jenis baik itu besar maupun kecil. Ada beberapa keuntungan extranet bagi karyawan, penyalur atau supplier, mitra bisnis, serta pelanggannya itu keuntungannya yaitu kemudahan pertukaran informasi dijadikan sebagai file server, remote jarak jauh, media informasi perusahaan, fitur keamanan yang komplit, waktu yang lebih efisien, kemudahan dalam maintenance, membangun sebuah industri extranet, membangun kemitraan bisnis digital, meningkatkan efektivitas berbisnis, akses informasi di mana saja atau portabilitas, perusahaan jaringan lokal perusahaan, berbagi katalog produk dengan mitra dagang, menjalankan operasi bisnis yang lebih baik dan hubungan jangka panjang dengan customer. Yang terakhir ada customer mudah mendapatkan informasi. Extranet juga memiliki kekurangan. Yang pertama hosting, yang kedua ada menghost di server Anda sendiri, yang ketiga ada keamanannya, yang keempat ada caching issue, yang kelima ada penurunan interaksi. Yang selanjutnya itu ada arsitektur dasar internet. Arsitektur dasar internet dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Arsitektur jaringan merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan dan protokol, di mana layer bertujuan memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Ada dua model arsitektur TCP atau IP. Yang pertama ada Internet Working. Tujuan dari TCP atau IP adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan atau network, di mana bisa disebut dengan internet atau internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Tujuan yang jelas adalah menghubungkan hostnya pada jaringan yang berbeda atau mungkin terpisahkan secara geografis pada area yang luas. Yang kedua ada lapisan
atau layar pada protokol TCP atau IP. Seperti pada perangkat lunak, TCP atau IP dibentuk dalam beberapa lapisan atau layer. Dengan dibentuknya dalam layer dan memudahkan untuk mengembangkan atau mengimplementasikan. Antar layer dapat berkomunikasi ke atas maupun ke bawah dengan suatu hubungan interface. Tiap-tiap layar memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda dan saling mendukung layar di atasnya. Dan protokol TCP atau IP dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada layar aplikasi atau application. Layar aplikasi digunakan pada program untuk berkomunikasi menggunakan TCP. Contoh aplikasi antara lainnya Telnet dan File Transfer Protocol FTP. Yang kedua ada layar transport, memberikan fungsi pengirim data secara end-to-end ke sisi remote. Aplikasi yang beragam dapat melakukan komunikasi secara serentak. Protokol pada layanan transport yang paling sering digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP, di mana memberikan fungsi pengiriman data secara pencegahan duplikasi data, suggestion kontrol dan flow control. Yang ketiga ada layar internet. Layar internet bisa disebut dengan nama layar internet atau layar network, di mana memberikan virtual network pada internet. Internet protokol IP adalah protokol yang paling penting. IP memberikan fungsi routing pada jaringan dalam pengiriman data. Yang terakhir ada layar network interface, yaitu layar network interface disebut juga layar link atau layar data link yang merupakan perangkat keras pada jaringan. Yang selanjutnya ada arsitektur web. Arsitektur website adalah suatu pendekatan terhadap desain dan perancang situs yang seperti arsitek itu sendiri melibatkan teknis kriteria estetis dan fungsional. Seperti dalam arsitektur tradisional, fokusnya adalah benar pada pengguna dan kebutuhan pengguna. Hal ini memerlukan perhatian khusus pada konten web, rencana bisnis, kegunaan, desain interaksi, informasi, dan desain arsitektur web untuk optimalisasi pencari dan efektif. Perlu memiliki apresiasi tentang bagaimana sebuah situs web terkait dengan World Wide Web atau WWW. Selanjutnya, MVC merupakan pola yang paling sering digunakan oleh developer website di seluruh dunia. Pada MVC memisahkan sebuah aplikasi, khususnya aplikasi website, menjadi 3 bagian. Yang pertama ada model, kedua ada controller, ada view. Model berperan untuk mengelola data, menyimpan dan mengambil entity yang digunakan aplikasi dari sebuah database. Controller berguna sebagai pengguna agar model dan view dapat bekerja sama. Controller menerima request dari klien, lalu memanggil model untuk melakukan operasi, kemudian mengirim data pada view. View memiliki fungsi untuk menampilkan data yang sebelumnya diolah oleh model, berhubungan kepada interface pada akhir aplikasi. Ini adalah aliran dari proses kontrol. Yang di sini ada view, control, dan juga ada database, model, dan browser. Selanjutnya ada komponen arsitektur web. Yang pertama ada klien, merupakan pengguna browser yang mengoperasikan aplikasi. Yang kedua ada firewall, software atau aplikasi yang mengatur
mengamankan dan memfilter komunikasi yang sedang terjadi pada jaringan. Yang ketiga ada Flowsheet, digunakan untuk menyimpan halaman website pada suatu change serta berbagai user tracking. Yang keempat ada web server, aplikasi yang menerima request dari klien dan web serta juga mendukung protokol aplikasi web seperti HTTP dan HTTPS. Yang kelima ada database server yang menyediakan akses ke database. Yang keenam ada media server atau komponen yang menyediakan layanan untuk akses media yang memiliki data besar seperti audio, dan video. Yang ketujuh ada content management server, server yang menangani konten semi-struktur yang dapat diakses oleh aplikasi, misalnya dokumen XML. Ada beberapa teknologi pendukung web. Yang pertama ada PHP, JavaScript, MySQL, Postgres, WordPress, Laravel, Firebase, Reach, GitHub, dan juga ada HTML dan CSS. Ada dua contoh aplikasi web pada e-commerce. Yang pertama ada TrueLinksWare, yang kedua ada Bukalapak. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.